Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video review materi dari kami. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu mengenai isolasi jasad klinik. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan kami sampaikan, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari grup A sesi A2. Nama saya Ririn Eka Mawarni, NPM 17 bersama partner saya. Nama saya Ulul Azmi Dina Romaya, NPM 16 dari Paralel A, Grup A sesi A2. Baiklah, kita langsung saja ke materinya. Jadi, kita di sini akan berbicara mengenai isolasi jasad klinik atau mikroorganisme. Jadi, isolasi jasad klinik sendiri itu merupakan suatu proses mengambil salah satu jenis mikroorganisme dari medium atau lingkungan asalnya itu yang bercampur dengan berbagai jenis mikroorganisme, lalu ditumbuhkannya dalam suatu medium buatan sehingga kita memperoleh biakan yang murni. Jadi tujuannya kita memperoleh suatu biakan murninya dari suatu campuran. Nah, di sini fungsi dan tujuan dari isolasi jasad klinik itu apa? Yang pertama, pemisahan mikroorganisme dari lingkungan ini tujuannya untuk memperoleh biakan bakteri yang sudah tidak tercampur lagi dengan bakteri lainnya atau disebut dengan biakan murni. Nah, dengan biakan murni yang sudah diperoleh ini, kita dapat melakukan pengidentifikasian atau pencirian. Jadi, untuk mempelajari identifikasi mikroba seperti ada uji morfologi, fisiologinya, serologinya, atau yang lain-lainnya. Nah, berbicara dengan kultur murni yang kita dapatkan, kultur murni itu sendiri apa sih? Nah, kultur murni itu merupakan kultur yang sel-sel mikrobanya itu berasal dari pembelahan satu sel tunggal. Jadi sel tunggal itu ada satu tapi terbelah jadi banyak. Nah, sebelum kita masuk ke teknik-teknik yang digunakan untuk isolasi jasad klinik, kita harus mengetahui terlebih dahulu teknik pengambilan sampelnya. Jadi, seumpama kita kan ingin mengisolasi mikroba yang ada di kulit anggur. Nah, bagaimana kita mengambil sampel yang ada di kulit anggur itu? Nah, kita harus mempelajari teknik-tekniknya. Nah, di sini teknik pengambilan sampel tuh ada 3. Ada secara swab atau usap, ada secara rinse atau bilas, dan maserasi atau penghancuran. Di mana cara swab atau usap ini kita bisa menggunakan cotton bud yang sudah steril itu untuk mengusap di permukaan objeknya. Nah, permukaannya itu biasanya permukaan yang luas kalau menggunakan teknik swab atau usap ini. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik rinse atau bilas. Untuk teknik rinse atau bilas ini ya seperti namanya, seumpama mikroba itu menempel di permukaan suatu objek. Nah, itu dibilas menggunakan bisa Aquades dengan perbandingannya 1:9. Nah, kenapa kita menggunakan rinse? Itu biasanya karena luas permukaannya tuh lebih kecil atau tidak lebar. Jadi tidak bisa menggunakan teknik swab atau usap. Nah, yang ketiga itu teknik maserasi atau penghancuran. Jadi teknik ini tuh biasanya digunakan untuk objeknya yang padat. Jadi harus dihancurkan terlebih dahulu agar menjadi sampel dan dilarutkan menggunakan pelarut, dan biasanya pelarutnya adalah Aquades. Nah, setelah mengetahui teknik pengambilan sampel, kita masuk ke teknik untuk isolasi. Di sini harusnya isolasi. Nah, yang pertama ada teknik spread plate method atau cara tebar atau sebar. Contohnya seperti ini, seperti pada gambar. Jadi dengan caranya itu disebar pada permukaan media agar padatnya. Metode ini tuh dilakukan dengan mengencerkan biakan kultur mikroba. Lanjut yang kedua itu ada teknik isolasi strict plate method atau cara gores seperti namanya. Ya, ini caranya digoreskan pada media padatnya. Nah, biasanya yang efisien itu pengoresannya yang zigzag. Selanjutnya itu ada teknik isolasi yang metode cawan tuang seperti pada gambar di sini. Jadi metode cawan tuang ini tuh pertama sampel diletakkan di cawan petri atau cawan kosong, terus cawan petrinya diberi media, kemudian diaduk hingga homogen, terus dilanjutkan ke inkubasi. Nah, metode cawan tuang ini dilakukan dalam isolasi bakterinya bertujuan untuk menentukan perkiraan jumlah bakteri hidup dalam suatu sampel dan isolasi mikroorganisme. Nah, tekniknya yang terakhir ada isolasi cara pengenceran. Jadi diencerkan atau pengenceran bertingkat atau dilution method. Ini prinsipnya cara melarutkan sampel ke dalam Aquades steril sehingga lebih mudah dalam isolasi mikroorganismenya.
Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan dari praktikum isolasi jasa training. Nah, di sini dalam melakukan percobaan ini, syarat yang harus mutlak yang harus dipenuhi yaitu semua alat maupun bahan yang berhubungan dalam percobaan ini harus dalam keadaan steril. Nah, bagaimana caranya biar alat atau pada saat proses kita melakukan uji coba itu keadaan lingkungannya itu secara aseptis atau steril, yaitu salah satunya dengan melakukan proses isolasi yang dilakukan di dalam LAF. Nah, atau laminar airflow. Nah, tujuannya agar menjaga keadaan tetap aseptis serta menghindari kontaminasi serta proses isolasi bisa berhasil. Nah, soalnya pada saat kita praktikum isolasi ini kan kita hanya menumbuhkan salah satu jenis mikroba tertentu. Nah, kita kan nggak pengen tuh kalau misal ada mikroba lain yang ikut tumbuh atau berkembang biak mencampur atau mengkontaminasi percobaan kita, sehingga semua keadaan alat harus dalam keadaan steril. Lanjut. Nah, kemudian apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam isolasi? Nah, yang pertama yaitu sifat setiap jenis mikroorganisme yang akan diisolasi. Nah, kenapa kok perlu diperhatikan? Karena dalam kita memilih bakteri yang akan diisolasi, itu harus mengenali sifat serta habitat hidup bakteri tersebut. Karena nanti akan menyesuaikan dengan medianya. Misal, bakteri aerob, itu kan bakteri yang jelas-jelas membutuhkan oksigen. Maka dari itu ya, alat atau media yang digunakan untuk menanam ya harus mengandung oksigen. Jadi kita harus memperhatikan setiap jenis atau sifat-sifat dari mikroorganisme tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pH optimum. pH optimum ini jadi mikroorganisme itu tidak dapat tumbuh dalam pH yang terlalu basah atau pH yang terlalu asam. Jadi dapat tumbuh di pH optimumnya yaitu sekitar 6,5 sampai 7,5. Yang ketiga yaitu suhu optimum. Biasanya ini bisa tumbuh di suhu kamar. Kemudian yang keempat yaitu dalam keadaan steril. Jadi jelas seperti yang saya jelaskan tadi, dalam melakukan percobaan ini semua alat maupun prosesnya harus dalam keadaan steril agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang tidak kita inginkan atau mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Yang kelima yaitu medianya harus sesuai. Ya, di situ tidak boleh ada hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian di media itu ya harus ada sumber-sumber atau nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh bakteri. Begitu. Selanjutnya. Nah, dalam percobaan ini kita pasti mengenal apa yang dimaksud koloni. Nah, apa sih koloni itu? Jadi koloni itu merupakan kumpulan dari mikroba yang membentuk suatu kelompok. Nah, bentuk koloni tersebut berbeda-beda setiap spesies dan merupakan ciri khas bagi suatu spesies tertentu. Nah, kemudian untuk mengetahui identifikasi dari suatu bakteri atau suatu mikroorganisme itu dapat kita lihat dari sifat-sifat suatu spesies tersebut. Misalnya besar kecilnya koloni, mengkilat tidaknya, mengkilat atau suram, atau halus kasarnya permukaan, juga warna koloni. Sehingga dari warna koloni, misal warna koloninya misal berwarna pink. Nah, itu pink itu menunjukkan biasanya terdapat di bakteri apa, misal bakteri A, B, C. Nah, kemudian kita lihat dari bentuk yang lain, bentuknya bulatkah, batangkah. Nah, dari situ kita tahu, kita bisa mengidentifikasi itu jenis bakteri apa atau mikroorganisme apa. Selanjutnya, cara mengetahui kultur yang sudah murni atau tanda isolasi berhasil. Jadi, kunci dari isolasi ini kan menemukan kultur murni. Nah, apa sih tanda bahwa kita itu sudah menemukan kultur murni? Yaitu yang pertama memiliki warna yang seragam. Warnanya misal kuning semua kah atau pink semua? Misal masih ada beberapa warna yang nggak seragam, berarti masih belum mendapatkan kultur murni. Kemudian
Yang kedua yaitu apabila menggunakan teknik gores, tidak ada mikroba yang tumbuh di luar goresan atau sekitar daerah goresan. Kemudian selanjutnya, nah sekian mungkin penjelasan dari kami. Apabila banyak kekurangan, kesalahan dalam kami menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.